ketentuan pasal 276 ayat 1, rapat kerja Komisi 5 DPR RI pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini secara fisik untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dan penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dan lain-lain. Pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI dan Menteri serta hadirin yang kami hormati. Adapun hal yang menjadi catatan kami terkait evaluasi APBN tahun anggaran 2022 bahwa realisasi anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi per 21 November 2022 adalah sebesar 70,71%. Jika dibandingkan tahun 2021, realisasi pada bulan November 2021 mencapai 75,50% dan pada akhir 2021 mencapai 95,41%. Dengan asumsi kinerja seperti tahun 2021, maka penyerapan anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada akhir tahun anggaran 2022 diperkirakan dapat lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi 5 DPR RI, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi antara lain. 1. Perlu meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi anggaran di masing-masing unit. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tamanuri. Walaupun pada hari ini kita membahas masalah anggaran, tetapi saya lihat laporan Bapak, alhamdulillah capaian-capaian itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang ingin saya titipkan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, evaluasi secara keseluruhan mengenai badan usaha milik desa. Harapan kita sebenarnya dengan berdirinya badan usaha milik desa, pergerakan ekonomi desa itu dapat bergerak dengan baik sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu tujuan mulianya. Tetapi saya ingin menyampaikan, Pak Menteri, tolong evaluasi total mengenai pengelolaan badan usaha milik desa di desa. Ada sesuatu yang kurang menurut saya. Ada sesuatu yang perlu kita reformasi. Apa itu? Masalah pengelolaan bumdesnya dari pengurus itu. Jangan sama nasibnya dengan BUD, KUD dulu. Padahal badan usaha milik desa, kita mengharapkan adanya lembaga ekonomi yang definitif di desa. Badan hukum sudah, kerja keras Ibu Dirjen dengan badan hukum badan usaha milik desa sudah, dibantu dengan stimulan dari Kementerian Desa sudah, menggunakan dana desa juga sudah dilakukan. Tapi apa yang terjadi, khususnya saya fokus mengenai masalah simpan pinjam. Pengalaman yang lalu di koperasi atau KBUD, BUD, KUD dulu, yang menyebabkan kehancuran badan usaha itu karena simpan pinjam itu tidak kembali. Ayo kita pikirkan ini, sayang ini sebelum terlambat, Pak Menteri. Oleh karena itu saya ingin menitipkan ini agar supaya semua pengelola BUMDes itu betul-betul orang yang mengerti, paham terhadap persoalan bisnis.
bukan hanya keluarga kepala desa, bukan kawan kepala desa, tapi pengelolaan itu adalah pengelolaan secara bisnis. Ini sebenarnya saya ingin sampaikan ini pada saat kita membahas masalah pengawasan, tapi ini saya warning saja, nanti kita bahas dan telah dengan matang, dengan baik. Kasihan uang, Pak. Sudah ada beberapa badan usaha milik desa, modalnya itu sampai 300 juta, Pak, 305, bahkan mungkin lebih. Ada. Semua itu menggunakan dana desa. Nah, oleh karena itu, Bapak Menteri dan seluruh jajaran utamanya yang pengelolaan BUMDes ini, ayo kita mereformasi itu, Pak. Bikin aturan, bikin petunjuk teknis yang lebih baik, dan pengelolanya harus dididik sedemikian rupa agar supaya BUMDes itu bergerak secara bisnis dan mencapai hasil yang baik. Saya kira itu saja bahan saya pada hari ini, Pak Menteri. Yang lain-lainnya alhamdulillah normal-normal saja. Sisa 1,5 bulan lagi akhir tahun anggaran. Mari manfaatkan semua anggaran ini dengan optimal sehingga tidak menjadi 8 tahun atau 9 tahun. Itu kan sudah cukup lama. Karena sudah lama mestinya dari Kementerian Desa sudah melakukan satu kajian. 6 tahun yang sekarang ini berjalan, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Kalau tuntutannya menjadi 8 tahun atau 10 tahun, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Yang terkait dengan situasi politik. Ya, terkait dengan situasi politik. Itu sudah dilakukan kajian atau belum? Kalau sudah dilakukan kajian, bahwa kesimpulan dari kajian tersebut 6 tahun itu sangat merugikan dalam pembangunan desa, saya minta Menteri Desa segera lakukan satu inisiatif untuk revisi undang-undang. Karena hanya satu jalan, memperpanjang masa jabatan kepala desa itu harus dengan revisi undang-undang. Dan kami semua di Komisi 5, saya yakin sepakat bila mana Menteri Desa melakukan usulan itu. Jadi saya minta, ini sudah menjadi harapan besar terhadap semua kepala desa, Pak Menteri. Ya saya klaimnya semua begitu karena banyak sekali yang kontak kepada saya menanyakan, bahkan tadi pagi saya mau berangkat di sini di WA dari kepala desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mempertanyakan itu, Jadi artinya dari berbagai penjuru, berbagai daerah, kepala desa ini menanyakan hal ini. Jadi saya minta Pak Menteri jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa yang berubah melalui revisi undang-undang. Ya, saya yakin itu akan bisa terwujud. Ini hanya tergantung bagaimana mindsetnya Menteri Desa, tergantung bagaimana niatnya Menteri Desa untuk melakukan perubahan itu. Kemudian yang kedua, kami sangat prihatin dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, utamanya soal pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa itu penjabaran juklak dan juknisnya berpedoman pada peraturan bupati. Tapi banyak sekali peraturan bupati itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mengapa ini tidak sama padahal pedomannya satu dari Undang-Undang Desa? Saya harap Kementerian Desa melakukan evaluasi terhadap ini. Ada satu kabupaten, peraturan bupatinya bahwa pengisian perangkat desa itu ditentukan oleh kabupaten, bukan oleh desa. Padahal dalam undang-undang jelas itu adalah hak atau kewenangannya kepala desa. Dia akan kerjasama dengan perguruan tinggi mana itu adalah kepala desa. Kontraknya juga, kontrak perjanjian pengisiannya dengan perguruan tinggi itu juga kepala desa. Kemudian pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kepala desa. Tapi ini diambil alih oleh bupati, yang menentukan perguruan tinggi adalah bupati. Ada peraturan bupati yang semacam itu.
Ada juga yang pengisian perangkat desa itu persyaratannya bebas, yang penting warga negara Indonesia. Jadi banyak desa yang diserbu dari berbagai daerah, Pak. Ini kayak banyak pengisian pegawai negeri sipil kayak ASN, ini kan sesuatu yang tidak logis, ya kan? Mestinya ya persyaratannya ada di warga di desa tersebut. Berbagai macam kreasi dari daerah-daerah itu, peraturan bupati berbeda-beda. Ini tentu menjadikan satu perhatian dari Kementerian Desa untuk dilakukan evaluasi mengapa hal ini sampai seperti ini terjadi. Kalau memang itu domainnya Kementerian Dalam Negeri, apakah tidak ada kewenangan Kementerian Desa terhadap hal ini untuk meluruskan, atau setidaknya Kementerian Desa melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya hal yang demikian ini tidak terjadi. Ini sangat memprihatinkan, Pak. Bahkan sampai sekarang pun banyak sekali peraturan bupati yang tidak sesuai, yang tidak relevan dengan undang-undang. Kementerian Desa ini apakah hanya sebatas sesuai dengan undang-undang desa, sebatas dalam konteks pembangunan secara fisik, ya, ekonomi, ataukah terkait dengan pendidikan politik juga, ya, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara yang terkait dengan pendidikan politik, apakah juga punya kewenangan ke situ, ya, mengingat banyak juga pasca pemilihan kepala desa itu masih ada residu-residu politik yang membuat suasana atau situasi yang tidak kondusif, satu dengan yang lain itu menjegal, sehingga tidak begitu memperlancar arus pembangunan di desanya. Tidak mendukung, kemudian menjegal, melaporkan ke LSM dan segala macam. Seperti itu. Itu menjadi kewenangan Kementerian Desa atau tidak, begitu kan? Jadi, kalau dikatakan bahwa kepala desa itu oleh Bu Sri Rahayu, pemilihan kepala desa modalnya sangat besar, ratusan juta. Itu masih kecil ratusan juta, itu banyak sekali yang sampai miliaran. Ada apa hal demikian sampai dilakukan, begitu kan? Kemudian pasca itu, ya, yang merasa mengeluarkan modal besar tapi tidak jadi, akhirnya selalu mengganggu dalam proses perjalanan pemerintahan desa. Mengapa hal yang semacam ini? Ya, saya harap dari Kementerian Desa setidaknya melakukan studi, melakukan survei. Survei itu kan memberikan satu gagasan, memberikan satu inovasi, memberikan satu rekomendasi langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Kementerian Desa dalam membenahi pemerintahan desa, dalam konteksnya pembangunan desa. Jadi tidak hanya melulu fisik, tidak hanya melulu ekonomi, tapi menciptakan satu sistem, menciptakan satu situasi politik yang kondusif, itu kan sesuatu yang penting juga untuk dilakukan oleh Kementerian Desa. Kemudian saya juga ingin Pak Menteri supaya Inpres nomor 104, Inpres atau Perpres itu, Perpres 104 tahun 2021 itu, Pak Presiden kan sudah mendeklarasikan akan direvisi, tidak minimal 40% yang akan dibagi-bagi untuk ketahanan pangan, tetapi 40%. Saya kira Menteri Desa menyiapkan itu draft revisi dari Perpres. Pertanyaannya, sudah disiapkan atau belum draft revisi Perpres itu untuk mengingatkan kepada Pak Presiden, karena ini sangat ditunggu oleh pemerintah desa. Dengan pembangunan infrastruktur yang stagnan 1 tahun 2 tahun saja, itu berdampak terhadap kerusakan infrastruktur di desanya, ya. Apalagi kalau ini tanpa ada satu kepastian kapan waktu Perpres itu dijalankan, kapan itu berakhir. Maka saya berharap dari Pak Menteri Kementerian Desa itu segera lakukan. Saya kira Presiden sangat komit dan pasti konsisten terhadap deklarasinya untuk melakukan revisi Perpres itu.
Tapi kan beliau kalau tidak disodorkan satu draft revisi dari Menteri Teknis kan pasti lupa, itu pasti ya, saya minta itu Pak Menteri, ya, saya minta karena itu memang harapan dari pemerintah desa. Barangkali ada satu penjelasan yang mencerahkan dari Kementerian Desa. Ini memang sangat ditunggu, sesuatu yang mencerahkan. Terkait dengan kantor kepala desa, Pak. Banyak sekali kantor kepala desa yang memprihatinkan. Ini saya ulangi lagi ini. Karena kantor desa ini kayaknya status quo. Dia sebagai pusat pemerintahan di desa, pemerintahan desa itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Tanpa ada pemerintahan desa itu tidak akan berjalan Republik ini. Ya, tanpa ada kantor desa juga tidak akan bisa berjalan menjalankan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di desa. Tetapi kantor desa ini kayaknya tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang harus melakukan pemeliharaan, perbaikan terhadap kantor desa? Desa jelas tidak punya anggarannya. Pemerintah kabupaten selama ini saya lihat di mana-mana tidak ada pemerintah kabupaten yang menganggarkan untuk perbaikan kantor desa. Pemerintahan provinsi tidak, pemerintahan pusat tidak. Terus bagaimana nasibnya kantor desa ini? Lebih-lebih bagi kantor desa yang dalam kondisi yang memprihatinkan. Begitu ya. Jadi tolong saya diberi jawaban yang mencerahkan, Pak. Paling tidak ada satu solusi, langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Desa untuk mengatasi ini. Ya, meskipun baru gambaran langkah yang akan diambil, tidak langsung penganggaran di tahun 2023. Kalau berbicara soal implementasi daripada tahun anggaran 2022, ya, anggaran tahun 2022 bagaimana implementasinya, progres fisiknya sebesar berapa, progres keuangannya sebesar berapa, itu saya kira satu persoalan yang sangat mudah. Itu matematika. Tapi bagaimana Kementerian Desa itu mampu mengatasi masalah-masalah yang esensi terhadap kondisi desa yang sekarang ini dihadapi. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Dewo. Saya lanjutkan. Evaluasi BUMDes sepakat Pak Hamka, dan memang kita terus melakukan evaluasi. Bahkan untuk simpan pinjam Pak Hamka, kita sudah dapat peringatan dari OJK, tidak boleh menggalang dana masyarakat untuk pinjam tanpa ada pendampingan dari OJK. Itu makanya sekarang yang berkembang untuk bisa simpan pinjam itu BUMDesa membentuk PT LKM, dan ini dampingi OJK, bahkan bisa mengakses pinjaman lunak dari UMI. Jadi itu yang boleh tanpa OJK itu hanya meminjami untuk bergulir, tapi tidak boleh menggalang dana masyarakat masuk di lembaga itu. Jadi memang ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Terima kasih Pak Hamka masukan-masukannya. Kemudian Pak Rekam, wilayah transmigrasi, betul kita juga terus melakukan dengan UGM, Fakultas Geografi, untuk konsep yang dikembangkan adalah transpolitan, sehingga pembangunan kawasan baru transmigrasi betul-betul itu berbeda dengan sebelumnya. Bahkan rumah yang dibangun pun tidak boleh kotak-kotak seperti yang ada sekarang, tapi mengikuti adat rumah yang di wilayah setempat. Dengan demikian langsung dari sisi konstruksi bangunan itu sudah menyatu dengan adat budaya setempat. Ini yang sedang dikonsepkan, dan memang ini menjadi konsumsi untuk RPJP 2024-2045. Kemudian terkait dengan masukan dari Pak Ridwan Bae, tentunya akan sangat bagus dan terus menjadi catatan penting kita. Kemudian Pak
terakhir tadi Pak Sudewo. Jadi saya tadi juga datang sini cari-cari Pak Sudewo. Karena apa? Karena saya pakai peci ini juga demi Pak Sudewo. Karena Pak Sudewo itu selalu tampil rapi, rambutnya nggak pernah amburadul. Nah, rambut saya ini lagi posisi yang sangat tidak rapi, panjang, belum sempat potong. Nah, daripada repot-repot saya pakai peci gitu aja. Jadi tidak ada apa-apa, hanya sekedar ingin tampil rapi seperti Pak Sudewo. Kemudian terkait dengan masukan-masukan tentu akan kita tindak lanjuti terkait dengan pengisian perangkat desa, akan kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian menciptakan suatu situasi politik yang kondisional. Saya pikir itu tugas kita semua, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi kita semua termasuk di dalamnya adalah Kementerian Desa. Untuk Perpres 104 serta-merta akan berakhir Pak Dewo dengan selesainya undang-undang rujukan APBN itu, karena sekarang kan 2023 kan kembali ke undang-undang lama. Nah, Perpres disusun berdasarkan undang-undang transisi itu, akhirnya ketika kembali ke undang-undang lama, maka otomatis dia akan dan di Permen Desa yang baru untuk 2023 sudah disebutkan tegas maksimal 25%, bukan minimal lagi, tapi maksimal 25%. Nah, ini terkait juga dengan aspirasi yang disampaikan Pak Sudewo tadi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan kantor desa. Jadi pada saat kita menyusun Permendes nomor 8 tahun 2002 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023 itu sudah kita masukkan. Jadi untuk desa mandiri dan seterusnya. Nah, tiba-tiba datang surat dari Seknek, dari Presiden bahwa dana desa untuk 2023 harus prioritas juga pada ketahanan pangan, dan memang betul kita tidak bisa menafikan itu. Maka sementara kita turunkan lagi, kita tarik lagi, tapi kita juga akan melihat nanti perjalanannya, karena minimal 25% itu berarti akan ada ruang. Nanti kita lihat lapangannya bagaimana. Kalau lapangannya memang kondisinya sudah semakin bagus, BLT yang dampak COVID-19 sudah mulai berkurang signifikan, berarti kan ada ruang. Kemudian ketahanan pangan juga sudah terlaksana dengan bagus, maka ruang ini nanti yang kita coba, kita akan cari solusi juga agar bisa sebagian dana yang ada itu untuk pemeliharaan, paling tidak pemeliharaan, bukan renovasi. Jadi sedikit-sedikit lah Pak, paling tidak kita sudah punya gambaran solutif. Saya kira itu Pak Ketua dan para anggota yang lain nanti akan kita sampaikan secara tertulis. Kemudian yang terkait dengan Pak Damanguri, jadi kita buka blokir itu baru 22 Agustus 86 miliar, kemudian 10 Oktober 62 miliar. Nah, sehingga beberapa hal ini yang kita laporkan nanti bisa dilihat di lampiran, itu ada yang baru 45%, ada 50%, tapi akhir tahun pasti akan 100%, sudah kita proyeksikan. Nah, kemudian 91 itu kalau automatic adjustment masih dihitung. Tapi sudah ada edaran dari Kementerian Keuangan, automatic adjustment akan ditarik, tidak masuk di PAK. Itu artinya kekuatannya 2,9 triliun. Nah, berarti kalau itu maka akan prognosisnya ketemu 97% serapannya. Berarti sudah lebih tinggi daripada 2021. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih akan penjelasan Pak Menteri, juga diskusi-diskusi kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Menteri maupun pada anggota Komisi 5. Sampai pada kesimpulan sekarang. Tolong kesimpulannya. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Selasa 22 November 2022. 1. Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi atas capaian realisasi program. Mau dikasih apresiasi ini, sebentar pencapaiannya masih lemah. Saya ulang ya. Nomor 1, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi atas capaian realisasi program dan anggaran tahun anggaran tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan November 2022 sebagai berikut. Realisasi keuangan
per tanggal 21 November 2022 70,71%. Realisasi fisik per tanggal 21 November 2022 73,89%. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mempercepat peningkatan realisasi tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. 2. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar peningkatan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi program dan anggaran di masing-masing unit kerja eselon 1. 3. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri. Sementara di sini tidak masukkan persoalan wacana 9 tahun tadi, kalian baru wacana dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bagaimana yang ini? Setuju? Betul? Setuju ya? Mungkin dari Pak Menteri? Kalau diizinkan yang serapan dan fisik itu per 22 November karena ada perubahan. Jadi hari ini kalau diizinkan Per 20 November ya? 22 Bukan 21 November ya? per hari ini kan. Ya, saya kira setuju nih Pak ya? Setuju. Pimpinan, saya tidak setuju dengan Pak Menteri. Kenapa? Silakan. 22 November itu masih jam 12 malam nanti baru berakhir. Jadi artinya hari ini yang masuk itu belum bisa dianggap sebagai kesimpulan hari ini. Gitu kan? Lebih baik yang tanggal 21 saja nggak apa-apa. Tapi kan satu pas tanggal 22 apa maksudnya? Masuk pada era tanggal 22. Bahagia belum selesai, sudah seginilah keadaan pada tanggal 22 Pak. Kita tidak berada pada tanggal 21 rapat kita sekarang Pak. Hari ini kan tanggal 22 kan? Iya Pak. Kalau 3 jam 5 jam itu nanti kan masih tanggal 22. Ya kan dia bertambah Kalau- bukan berkurang. Apa? Dia bertambah Pak volumenya bukan berkurang. Tapi kan bukan angka ini kan? Ya. Bukan angka ini kan? Angka ini maksudnya per 22 November itu maksud Pak Menteri. Per 22 November. Kalau dia bertambah, misalnya jam kita bertambah sampai dengan 5 jam ke depan misalnya, maka volume bertambah Pak, bukan berkurang. Ya. Kalau tanggal 22 Pak, itu berarti berakhirnya jam 24.00 nanti. Betul. Ya kan? Berarti masih ada sekian jam berjalan. Iya. Ya, bisa ada perubahan. Iya. Perubahannya mesti bertambah. Iya. Bertambah itu pun kan tidak angka ini begitu loh. Ya kan? Makanya lebih tepat itu tetap tanggal 21 yang kita dilaporkan Pak Menteri adalah tanggal 21. Laporannya hari ini tapi hasil pekerjaannya adalah per tanggal 21. Itu benar. Bagaimana anggota yang terhormat? Setuju? Bukan, Satu ya? izin pimpinan. Silakan Pak Amka. Bukan itu yang saya masalahkan Pak Dewo. Ya. Yang saya permasalahkan ini kira-kira sampai akhir tahun itu berapa persen sih sebenarnya. Itulah yang lebih penting. Ya. Kita persoalan ini pada dasarnya kita sependapat semuanya. Mau berbeda sedikit tanggal 21 mau tanggal 22, saya kira sama-sama benarnya. Yang saya inginkan ini apa menjadi catatan, capai targetnya apa enggak nih? Itu yang Pak Ketua, karena masih rendah. Pertanyaannya Pak Ketua tadi, apa perlu diapresiasi? Ya kan? Cuma itu, Pak, catatan apa yang bisa mendukung supaya bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Terima kasih pimpinan. Ya, saya simpul soal Dewo tadi yang Bu Sri saya tadi ya, baru apapun perbedaan memang kecil tapi ini substantif apa? Ini penting karena kita perlu bicara dalam persoalan ini sini. Tanggal 21 tanggal 22 Pak. 22 Pak Ketua, 22. 22 Pak Ketua. 22 Pak Ketua. Karena ucapan ini udah tanggal 22.